20 tahun yang lalu, ayah angkat tidak segan kehilangan 30 tahun umur. Memberikan berkah bagi 3 putri angkatnya. Keempat putri hidup dalam kemewahan dan kehormatan seumur hidup. Anak perempuan kedua dianugerahi gelar kebangsawanan dan jabatan menteri seumur hidup. Anak perempuan ketiga sukses dalam karir tari dan berjiwa ksatria. Segera meminta ketiga putrinya menekan sidik jari mereka. Juga memperingatkan mereka bahwa perjanjian telah dibuat. Kini ketiga orang bersama Daxia Longyin berbagi perjanjian. Jika melanggar, konsekuensinya akan dibalas 100 kali lipat. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. 3 putri angkat berdasarkan perjanjian tahun itu menjadi orang yang unggul di bidang masing-masing. Namun ayah angkat masih merasa tidak cukup. Dia pun mengumpulkan mantan bawahannya di depan warung barbecue miliknya. Sesuai dengan perintah Anda, besok, tim masakan Kunlong akan diserahkan kepada Nona Tua. Posisi di Beijing selama perang, mengalami kekosongan selama bertahun-tahun. Akhirnya besok, siap untuk 20. Nona ketiga yang mengelola Longmen berarti memimpin puncak. Paman terus-menerus memuji. Saat itu, putri-putri angkat merasakan bersamaan. Menganggap bahwa status ayah angkatnya rendah. Sudah tidak layak untuk mereka. Maka dia berniat untuk membatalkan perjanjian. Memutuskan hubungan ayah dan anak perempuan. Bahkan mengonkom sebelumnya, bahwa pria yang memaksa mereka menandatangani perjanjian. Memaksa mereka menderita bersama pria selama 20 tahun. Kini mereka telah sukses dan terkenal. Semua dengan serentak membantah fungsi perjanjian. Semua ini adalah hasil dari perjuangan mereka sendiri. Saat ini, pria itu sangat sedih, patah hati. Mengingat kembali saat ketiga anak itu terluka parah. Dia tanpa ragu, langsung mendonorkan organnya kepada anak-anak. Juga mengorbankan dirinya dan mengasuh mereka sampai dewasa. Tidak pernah menyangka telah membesarkan 3 orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun pria itu sangat menyadari bahwa konsekuensi pelanggaran sangat tidak terbayangkan. Bahkan memperingatkan mereka untuk tidak melanggar perjanjian. Namun ketiga orang yang tidak tahu berterima kasih itu sama sekali mengabaikan pria. Bahkan langsung merobek perjanjian menjadi 2 bagian. Namun, di detik berikutnya, kakak perempuan tertua, kenapa tiba-tiba ada petir hari ini? Cuaca seperti ini, bukankah petir itu hal yang normal? Saat itu, sutradara tiba-tiba muncul. Anak perempuan tertua segera maju untuk mengelus-elus. Mengklaim hanya sutradara yang bisa membantunya mencapai puncak. Sedangkan dia hanyalah seorang miskin yang menjual makanan bakar. Pria itu mendengar langsung marah besar. Bertanya apakah dia masih ingat. Bagaimana adik kandungku bisa metu? Kamu lupa, orang-orang yang saya tangkap. Bagaimana mereka bisa disakiti oleh para penjahat asing ini? Itu urusanku apa? Lagi pula, aku sudah tidak bisa terpisah dari Iran. Sudah merusak anakku. Aku tidak akan bisa. Kamu tidak hanya menikah dengan klan yang sama, kamu juga melahirkan kutukan. Jujur saja, putrimu, sikapnya sangat baik, wajahnya saat ditaklukkan olehku. Tidak ada sedikit pun mirip dengan keluargamu. Menyebalkan. Selain itu, kamu membesarkan 3 putri, tanpa memberi orang harapan. Tenang saja, aku tidak hanya akan menjaga barang-barangnya. 2 lainnya, aku akan memberinya minum juga. Iran, tunggu aku. Kamu berani menganggap dirimu tunangan saya. Kamu tahu apa yang aku katakan tadi tentang dia? Apapun yang kamu katakan tidak menjadi alasan untuk memukul. Karena kamu tidak pantas. Kapan? Mengacaukan pernikahanku di gedungku. Dia tidak pantas. Tapi aku memiliki senjata yang cocok. Ditambah lagi, menguasai orang di atas gunung Kunlun. Wang Kong. Dan aku. Pintu naga mengalirkan darah. Kalian tidak akan memiliki akhir yang baik. Kakak perempuan ketiga. Mari kita pergi dulu. Hari ini dia dihitung beruntung. Tidak disangka, orang-orang dari 3 negara besar ternyata juga ada di sini. Jika ini sampai ke telinga Kaisar Naga, tentang promosi kami bertiga, takutnya tidak menguntungkan. Anggap saja kamu beruntung. Namun antara kita, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Ayo kita pergi. Kalian bertiga, mencuri dan membangkang terhadap langit, mau menodai kehormatan gedung, bersiap memotong kepala Phoenix di pesta Phoenix. Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jika kamu berani, datanglah. Kebetulan, aku dan Yin Lao punya hadiah besar untukmu. Anggaplah ini sebagai balasan atas pengasuhanmu selama 20 tahun. Tunggu kamu ya, Tuan. Lin Fengqi bertiga, bersiap untuk memotong kepala Phoenix di pesta Feng Shui. Para pengucap sumpah memutuskan hubungan dengan masa lalu. Mereka tidak bisa melakukan ini. Hukum alam akan membalas. Mereka akan metu.
Tuan, ketiga orang itu tidak pernah baik sejak kecil. Mereka, jangan bicara lagi. Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sifat asli mereka tidak jahat. Hanya saja mereka dipengaruhi oleh orang yang berniat buruk. Meskipun saya harus mempertaruhkan kondisi ini, saya akan membuat mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tuan, saya memikirkan mereka selama 20 tahun. Setiap dari mereka adalah bagian dari diri saya. Ninger, kamu hanya perlu bertahan hidup. Tuan Lin, ini adalah surat niat kerjasama dari keluarga Zuoteng. Mari kita ganti. Sekarang masih belum ada kabar tentang ayah saya. Tuan Lin, kabar baik. Rongcheng mengadakan pesta Feng Shui. Dikatakan bahwa Kaisar Naga akan hadir. Kaisar Naga yang menghilang selama 20 tahun. Telah terlahir kembali. Benarkah? Sangat bagus. Sangat bagus. Siapkan pesawat pribadi. Tujuan adalah Rongcheng. Saat ini ketiga saudari sedang mengadakan pesta kepala Phoenix. Mengundang keluarga kaya dan terhormat setempat. Dan semua orang juga sedang menjilat ketiga saudari itu. Mereka mengagumi ketiga orang yang semuanya meraih puncak. Kemudian kakak perempuan tertua mengumumkan bahwa mulai sekarang, mereka akan mengikuti nama kecil Jepang. Semua orang juga terus memuji. Bahkan mereka bersama-sama mengangkat gelas untuk merayakan. Kemudian kakak perempuan tertua berdiri di depan kepala Phoenix, mengumumkan bahwa ia mewakili ketiga saudari. Ia ingin memutuskan masa lalu dan memulai kembali. Semua orang bertepuk tangan dengan gembira.